Masjid Keramat, terletak di Desa Kototuo, Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Bangunan masjid berbatasan dengan rumah penduduk di sebelah utara dan selatan, dan sebelah timur adalah sungai yang mengalir dari Danau Kerinci. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan jalan kecil Gang Damai Bakti. Masjid ini dibangun sekitar abad ke-18 dan merupakan masjid tertua di Kabupaten Kerinci. Kekeramatan Masjid Keramat ada beberapa peristiwa yang terjadi dan Masjid Keramat ini terhindar dari peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga diberi nama Masjid Keramat. Peristiwa-peristiwa itu diantaranya adalah kebakaran hebat yang terjadi tahun 1903 dan 1939 serta gempa bumi dahsyat di tahun 1942. Masjid Keramat ini selamat dari segala bencana. Menurut Haji Ismail, takmir Masjid Keramat, kebakaran pertama yang terjadi di desa itu pada tahun 1903 adalah akibat aksi makar Serdadu Company. Sebagaimana dituturkannya, Serdadu Company baru menginjakan kakinya di daerah Kerinci pada tahun 1903. Kedatangan Serdadu penjajah itu tentu saja mendapat perlawanan sengit rakyat desa Pulau Tengah yang memang fanatik Islam. Dalam pertempuran yang tidak seimbang itu, akhirnya perlawanan rakyat dapat dipatahkan Company. Bahkan, Company berhasil merebut benteng pertahanan rakyat di daerah Lolo Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Akhirnya, tercapai perundingan gencatan senjata antara pihak pejuang dan Company. Akan tetapi, 6 bulan setelah ditandatangani perjanjian itu, pihak Company melakukan pengkhianatan. Secara licik dan tiba-tiba, Serdadu Company melakukan aksi makar dengan jalan membumi hanguskan desa Pulau Tengah. Tetapi anehnya, masjid tua tersebut luput dari amukan api. Masjid yang seluruhnya terbuat dari kayu itu selamat tanpa kurang suatu apapun, seakan tidak pernah terjadi sesuatu pada dirinya. Masjid Keramat satu-satunya yang luput dari kebakaran sementara rumah penduduk di sekitarnya sudah hangus terbakar. Begitu juga peristiwa serupa yang terjadi di tahun 1939, Masjid Keramat kembali terhindar dari kebakaran dahsyat. Di masa Jepang, gempa bumi hebat juga melanda tanah Kerinci di tahun 1942 pada zaman penjajahan Jepang. Lagi-lagi Masjid Keramat luput dan tetap tegak berdiri di antara rumah penduduk yang luluh lantak karena gempa. Dalam upaya menarik simpati rakyat di masa penjajahan Belanda, pada tahun 1926, pemerintah kolonial Belanda mengambil inisiatif merenovasi Masjid Keramat ini. Masjid yang semula terbuat dari kayu, oleh pemerintah kolonial diganti dengan tembok yang permanen. Bahkan, dinding dan lantainya menggunakan marmer yang langsung didatangkan dari negeri kincir angin. Meskipun begitu, bentuk arsitektur bangunannya tetap dipertahankan seperti bentuk aslinya masjid tradisional dengan atap masjid berbentuk tumpang bersusun 3 dan dilapisi seng. Pada atap tingkat pertama, di ujung bawah kasau terdapat hiasan relung yaitu hiasan berupa huruf S. Selain itu, di sisi utara dan selatan dekat ujung atap ada sebatang balok tipis terletak di atas kasau juga dihiasi dengan hiasan selampit berwarna hijau. Karena keunikan sejarahnya pula, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Undang-Undang Ordonantis TBL 238/1931 untuk melindungi keberadaan masjid tua ini sebagai peninggalan bersejarah. Jika masuk ke dalamnya, akan tampak sebuah tiang besar yang tepat berada di tengah-tengah masjid. Soko Guru, tiang utama, ini kemudian dihubungkan dengan tiang di sebelah kiri sehingga tampak seperti jembatan. Di jembatan inilah para muazin mengumandangkan azan, memanggil umat untuk menunaikan sholat 5 waktu. Mihrab terletak di bagian barat masjid dan merupakan ruangan kecil berbentuk segi 5. Bangunan ini merupakan bangunan baru dengan dinding ditempel keramik berwarna putih bergambar bunga. Di bagian depan mihrab terdapat 2 buah tiang kayu berdiri di atas umpak batu, berbentuk segi 4. Bagian atas tiang berbentuk cengkungan semu dengan hiasan relung kangkung. Mimbar terletak di samping mihrab berbentuk seperti kursi dari kayu dan mempunyai tangga yang terdiri atas 2 anak tangga.
Ukuran mimbar 2,35 x 1,48 meter dan tinggi tempat duduk setengah meter. Bagian depan tangga dan belakang mimbar masing-masing terdapat 2 tiang berbentuk segi 8 dan mengecil pada bagian atasnya. Bagian tengah tiang tersebut terdapat hiasan seperti bola. Kedua tiang bagian depan atas dihubungkan dengan panel berhiaskan relung kangkung. Hiasan ini juga terdapat pada kiri kanan mimbar. Halaman luar masjid juga cukup luas dan tampak asri. Pada serambi masjid tampak sebuah beduk antik terbuat dari kayu. Tidak diketahui dengan pasti kapan beduk ini didatangkan dan dari mana asalnya. Satu hal yang perlu disampaikan ialah dalam abad ke-16 itu agama Islam telah berkembang dengan pesatnya di daerah Kerinci. Berkembangnya agama Islam itu menyebabkan berdirinya masjid-masjid di beberapa tempat sebagai tempat ibadah bagi pemeluk agama baru tersebut. Dalam hal ini tentu saja masjid pertama yang didirikan di pusat perkembangan Islam itu sendiri. Tempatnya yang sampai sekarang tidak diketahui secara pasti, tetapi diduga di Koto Tuo, Pulau Tengah.